Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Mari kita membaca Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wassahada wassalihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihi Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Abu Bakar At-Tamsatani radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar tentang seorang saleh, wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Imam Abu Bakar At-Tamastani. Huwa Abu Bakar At-Tamastani Al-Farisi min ajali masyayikhi wa a'lahum halan, sahiba Ibrahim Ad-Dabbagh wa ghairahu min masyayikil Furs. Warada Naisabur wa tuwfiya biha ba'da sanati arba'in wa thalathimi'ah. Al-Imam Abu Bakar At-Tamastani Al-Farisi. Beliau adalah seorang Farisi. Farisi itu Iran, orang Iran, bukan orang Arab. Iran itu bukan Arab, ya, Iran itu Faris. Dia seorang bukan Arab, Farisi, tetapi menjadi wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan min ajal masyayikh wa a'lahum hala, termasuk paling besarnya para syekh, ya, dan paling tinggi derajatnya. Ya, tergantung amalnya. Mau jadi apakah Arab, apakah Ajam. Ajam itu seluruh bangsa selain Arab itu disebut dengan Ajam, termasuk juga Faris. Orang Indonesia yang pesek-pesek dan sebagainya itu bukan halangan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min kalami rahimahullah, termasuk dari mutiara hikmah beliau. Qala an-ni'matul uzma al-khuruju minan nafs. Wan nafsu a'zamu hijabin bainaka wa bainallah.
Kata beliau, nikmat terbesar yaitu keluar dari hawa nafsu. Nikmat terbesar yaitu keluar dari hawa nafsu. Nikmat banyak. Nikmat banyak. Mulai dari duit, sehat, waktu, macam-macam pokoknya nikmat itu banyak lah. Enggak terhitung. Tapi nikmat yang terbesar adalah al-khuruju minan nafas. Yaitu keluar daripada hawa nafsu. Maksudnya apa? Bisa mengalahkan hawa nafsu. Enggak diturutin hawa nafsu. Hawa nafsu ini banyak. Hawa nafsu ini bukan hanya sekedar nafsu birahi saja. Ini sementara kita orang-orang awam memahami hawa nafsu itu macam nafsu birahi saja. Selain itu bukan. Jadi lantak, yang lain lantak lah. Nah, yang tak boleh ini. Nafsu kamu ya. Nah, nafsu itu khusus macam dikerucutkan pada yang urusannya lawan jenis. Itu salah satunya saja. Yang namanya hawa nafsu itu mencakup makan juga hawa nafsu, suka duit juga hawa nafsu, suka pangkat juga hawa nafsu, suka mobil, suka rumah, suka tanah, suka macam-macam. Itu juga semuanya itu disebut dengan hawa nafsu. Jadi ada orang yang disebutkan diperbudak hawa nafsu bukan hanya sekedar urusan perempuan saja. Dia gila. Kerja tak mau tahu siang malam, tak ada capeknya. Hanya cari duit biar dapat duit banyak. Itu namanya juga diperbudak hawa nafsu. Seorang yang gila pangkat, pokoknya pangkat. Yang ada di kepalanya pangkat aja, tak ada yang lain. Pokoknya aku harus dapat ini, jabatan ini terus. Itu namanya juga diperbudak hawa nafsu. Atau ada orang yang memang kerjanya cari makan yang sedap-sedap saja. Ini, pergi sana. Itu aja yang ada di kepala. Nah, atau ada orang menurut hawa nafsu memang suka maksiat, mabuk. Judi. Dah habis. Padahal kalah terus, tapi tak kapok-kapok. Nah, judi terus. Nah, diperbudak oleh hawa nafsu. Nafsunya nak judi terus. Nafsunya nak mabuk terus. Nah, itu namanya juga hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu juga tidak hanya dalam lingkup hal-hal yang haram. Bahkan hal-hal yang mubah pun ada suatu ketika kita memang sebaiknya kita tinggalkan. Walaupun itu sifatnya enggak dosa. Nah, contoh ada seorang soleh kepingin makan ada buah tertentu, dia kepingin makan buah. Jadi di mana-mana dicari dia tak jumpa tuh. Saking kepinginnya bukan dicari. Susah memang cari buah itu. Jadi akhirnya dicari. Jadi singkat cerita, setelah 20 tahun dia baru ketemu buah tuh. Itu pun secara tidak sengaja ada orang nawarin dia. Kata, dia dapat buah. Setelah dapat buah tuh, dipeganglah buah. Terus mau dimakannya. Ketika mau dimakannya dia tahu, dia teringat, aku ini ternyata mau makan ini nafsu. Dengan hawa nafsu. Jadi kata beliau, aku tidak mau melakukan sesuatu itu dengan hawa nafsu. Maka akhirnya buah ini yang sudah lama dinanti-nantikan hanya diberikan kepada orang lain, dia tak mau makan. Kenapa? Karena dia merasa kalau aku makan ini pakai hawa nafsu nih. Jadi kita ini kebanyakan kalau makan ya hawa nafsu. Bahkan orang kalau nafsu tak enak makan, beli obat nafsu makan. Jadi biar nafsu. Padahal secara agama ini makan nafsu itu tak boleh. Nah, makan tuh macam mana nafsu? Nah, makan tuh pokoknya ini niatnya untuk menjaga roh biar tidak keluar dari badan. Supaya bisa ibadah. Kalau nak puasa biar kuat puasanya. Ini sarapan nanti biar bisa cari nafkah, kuat untuk kerja. Makan biar bisa nanti untuk berdiri sholat. Itu niatnya gitu. Kalau tak sedap tak makan. Saking makan tak enak. Carilah macam mana bisa nafsu makan, berobat, ya. Jadi obat nafsu makan.
Nah, jadi makan nafsu itu tidak boleh sebetulnya. Itu para aulia itu sampai ke derajat itu. Kalau kita orang awam nih nafsu khusus yang maksiat aja ini pun tak terlawan. Maksiat nih, yang maksiat ini dia jelas itu pun masih ditabrak nafsu. Sementara orang-orang soleh kalau maksiat sudah jelas tidak. Mereka justru para aulia ini ke atas, yang dihindari bukan hanya yang haram sudah mesti dihindari. Tapi ada hal-hal yang mubah, yang boleh tetapi ditinggalkan juga. Nah, menghindar daripada tadi melakukannya tapi dengan cara nafsu. Itu. Jadi kata Al-Imam Abu Bakar Al-Tamastani, nikmat terbesar adalah al-khuruj minan nafas. Jadi keluar daripada hawa nafsu. Jadi tidak kalah, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Wan nafsu a'zamu hijabin bainaka wa bainallah. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah hijab yang paling besar antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini balik lagi. Ini bahasa hijab ini bahasa orang-orang soleh. Bahasanya para hamba-hamba pilihan Allah, para wali-wali Allah. Kalau orang awam, pokoknya waktu azan, sholat. Waktu puasa, Ramadan, puasa. Punya duit, pergi haji. Punya duit satu nisab, bayar zakat. Orang awam gitu. Ibadahnya nih, pokoknya karena kewajiban. Pokoknya kalau udah itu dilakukan berarti macam sudah full, sempurna sudah. Derajatnya paling tinggi sudah. Sementara orang-orang sadar para aulia ini ada istilahnya hijab. Ada orang memang sholat rajin. Puasa juga puasa, haji, zakat. Tapi dia masih di dalam kelas orang awam. Masih ada hijab. Jadi dia belum sampai kepada Allah. Belum sampai kepada Allah. Belum sampai kepada Allah ini bukan berarti ahli maksiat, tidak. Ada yang sudah taat sudah. Tetapi karena dia masih mengikuti hawa nafsu, ya sholatnya zahir saja. Sholat zahir saja. Subuh ya subuh, zuhur ya zuhur, asar ya asar, maghrib. Tapi zahir tok. Nah, ruku sujudnya zahir tok. Jadi tidak apa istilahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hijab. Jadi di antara hijab pembatas antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu adalah hawa nafsu. Intinya apa? Orang selagi masih mengikuti hawa nafsunya, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan. Para orang-orang soleh, para anbiya, apalagi tak usah dibahas. Para aulia, dia tak main hawa nafsu lagi. Tak ada main hawa nafsu. Hawa nafsu suka dipuji orang. Hawa nafsu suka terkenal. Hawa nafsu macam-macam. Itu hawa nafsu. Melakukan sesuatu biar ditengok orang, biar didengar orang, biar bangga. Itu nafsu semua. Sholat rajin. Tapi ketika melakukan sesuatu, biar tampak orang, biar nampak wah, senang kalau orang lain tahu. Ujubnya ada, rasa oh satu kampung nih dia merasa sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, sholatnya sudah bagus. Itu hijab. Nah, hawa nafsu jadi beramal tapi bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sholat itu kayaknya mestinya karena Allah tapi tidak. Berinfak, sedekah mestinya karena Allah, tapi dia punya tujuan selain ikhlas lillahi ta'ala. Nah, untuk manusia itu hijab. Jadi selagi seorang dia mengikuti hawa nafsu dari segala macam jenis hawa nafsunya, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beragama, kita beragama ini bukan hanya zahir-zahir gini tidak. Masya Allah, para aulia, orang-orang soleh itu
betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia-rahasia Allah itu Allah berikan, ya, orang tidak diketahui oleh orang-orang awam, Allah buka bagi mereka. Betul. Seperti itu. Dan itu ada orang seperti itu. Jadi kalau orang awam ya macam kita ini ya ibadahnya ya Islamnya Islam zahir-zahir saja. Zahir-zahir saja. Jadi tidak ada istilahnya sifat, istilahnya hati itu yang betul-betul tembus nyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, kita masih bermain dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. At-tariqu wadihun wal kitabu wa sunnatu qa'iman baina adhurina wa fadlus sahabati ma'lumun li sabqihim ila al-hijrati wa li suhbatihim. Jalan itu terang, maksudnya jalan menuju Allah itu terang, jelas. Wal kitabu was sunnatu qa'iman. Al-Quran dan sunnah berdiri, maksudnya ada baina adhurina, di depan kita semuanya. Ada Al-Quran, ada as-sunnah, hadis. Wa fadlus sahabati, maksudnya apa? Jalan menuju Allah itu jelas, ikut panduan Al-Quran, juga ikut panduan daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok di situ, itu semua petunjuk. Ada di depan kita, ada hadis, ada Quran, ada. Wa fadlus sahabati ma'lumun li sabqihim ila al-hijrati wa li suhbatihim. Sementara keutamaan para sahabat itu sudah jelas. Karena mereka lebih dahulu hijrah dan karena mereka bersahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang ketemu jadi sahabat Rasulullah itu merupakan satu keutamaan yang luar biasa, tidak terbantahkan. Faman sahiba minnal kitab wa sunnah wa taqarraba an nafsi wal khalqi wa hajara bi qalbi ila Allah fa huwa sadiqul musib. Barang siapa yang berteman dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, kemudian dia menjauh dari hawa nafsunya dan dari makhluk. Nah, dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya, kemudian nggak mau dia campur-campur dengan makhluk-makhluk lain nih, campur, ya maksudnya terlalu bercampur ya dengan makhluk. Wa hajara bi qalbi ila Allah, kemudian hatinya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa sadiqul musib, maka itulah orang yang benar, ya, yang tepat. Kita zaman sekarang bukan zaman Nabi. Para sahabat ketemu Nabi itu keutamaan. Nah, kita nak ketemu siapa? Kalau para sahabat itu menjadi sahabat Nabi, kalau kita sekarang bisanya apa? Faman sahiba minnal kitab wa sunnah. Kita harus bersahabat dengan Al-Quran yang itu diturunkan kepada Rasulullah, wa sunnah, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jumpa, ngaji hadis tak nak, majlis ilmu hadis-hadis Rasulullah tak mau dengar, tak mau belajar. Nah, terus macam mana? Dulu para sahabat dekat dengan Rasulullah, ya, itu kenapa? Ya karena untuk mendengar apa sabda-sabda Rasulullah itu, minta pengarahan dari Rasulullah, minta nasihat dari Rasulullah, dapat ilmu tentang apa dari Rasulullah SAW. Itu semuanya hadis. Nah, kita tak ketemu, tidak satu musim dengan Rasulullah, tidak satu kurun, tapi masih ada hadis-hadisnya. Hadis seolah kan kita berarti bersama dengan Rasulullah. Nah, cuman secara hakikatnya, secara syariatnya ya kita mengaji hadis, ngaji Al-Quran, ngaji tafsir. Yang itu dulu semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal hayatu illa fil maut.
Apa kata beliau? Tidaklah kehidupan itu kecuali di dalam kematian. Tidaklah kehidupan itu kecuali di dalam kematian. Jadi hakikat hidup tuh ya mati nanti. Hakikat hidup itu nanti ya ketika sudah mati. Itu hakikat. Hidup yang sesungguhnya adalah nanti kalau sudah mati. Sudah mati kok tambah hidup. Ya. Itu hakikatnya. Jadi kita ini hidup sekarang di dunia ini sekedar apa ya? Lewat saja, nanti ada matinya. Tapi hakikat hidup yang sesungguhnya nanti kalau mati. Ketika itu mati, itulah nanti adalah hidup sesungguhnya. Karena setelah itu tidak ada mati lagi. Terus hari pembalasan, surga, neraka semua dibangkitkan. Itu baru hidup betulan. Sekarang ini masih apa? Laibun walahwun, ya. Innamal hayatud dunya laibun walahwun. Kehidupan sesungguhnya kehidupan dunia itu laib, permainan, walahwun, ya, sendagura, tipuan. Sekarang bukan hidup sesungguhnya. Nanti kalau mati baru hidup sesungguhnya. Jadi secara syariatnya macam mati, tapi hakikatnya itulah adalah pintu menuju kehidupan yang hakiki, yaitu iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.